Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya macam menjelang berbuka aja jawabnya. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta anak-anak kami yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih jumpakan kita di malam yang ke-23 dari bulan Ramadan. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang Allah karuniakan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat fardu isya yang insyaallah nanti kita akan melanjutkannya dengan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul santapan rohani Ramadan malam hari ini adalah hidup setelah mati. Yang paling susah itu menceritakan sesuatu yang kita belum pernah mengalami. Apa dia hidup setelah mati? Bapak Ibu bisa bercerita? Mungkin kita berceritanya bisa, tapi kita menceritakan sesuatu yang kita belum mengalaminya. Maka ada banyak hal yang disebut dengan sam'ian. Sam'ian itu kita hanya mampu mendengarkan melalui pesan-pesan baginda Rasulullah, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Itu sam'ian karena kita tak pernah melihat dengan kasat mata kita. Maka di antara yang sam'ian itu terkait dengan kehidupan setelah mati. Dari mana kita tahu bahwa ada kehidupan setelah mati? Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa semua tulang-tulang manusia ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, seiring dengan berjalannya waktu akan hancur, akan punah. Satu tulang yang tak punah itu, kata Rasulullah, ajabul ghanam. Yang tak punah itu, yang tak akan hancur itu adalah tulang ekor. Abu Sa'id Al-Khudri ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma ajabul ghanam ya Rasulullah? Apa itu tulang ekor? Kata Rasulullah, mithlu habbah. Tulang ekor itu ibarat biji kecil. Dan dari biji kecil itulah nanti yurkabu wa yub'ats. Kita akan disusun kembali, lalu kemudian kita akan dibangkitkan. Maka melalui penjelasan baginda Rasulullah SAW, kalau kita dibangkitkan berarti ada kehidupan setelah kematian. Maka Bapak Ibu, berapapun lamanya orang berada di liang lahat, seandainya semua tulang-tulang mereka itu habis, maka ada satu tulang yang tidak akan pernah hancur, dan satu tulang itulah yang disebut dengan tulang ekor. Kalau kita raba, kita tidak akan pernah bisa merasa. Kita tidak akan merasakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang orientalis dari Jerman meragukan pesan Rasulullah SAW. Akhirnya dia kumpulkan tulang-tulang orang yang meninggal satu orang. Saat tulang-tulang sudah dikumpulkan, lalu kemudian dia bakar. Saat semuanya sudah menjadi abu, lalu kemudian dia cari-cari, ternyata ketemu satu tulang yang tak hancur, dan tulang itu adalah ajabul ghanam, tulang ekor. Dan dari tulang ekor itulah nanti kemudian kita akan dikembalikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alat komunikasi kita ini besar. Tapi kira-kira kalau diambil bagian dari kecil, apa yang ada di dalam itu akan habis.
dan terekam semuanya yang ada di dalam apa namanya kalau yang kecil itu apa memori, terekam di dalam memori. Kalau memorinya itu kita ambil sejumlah foto yang sudah kita simpan di dalamnya, maka tak akan pernah bisa kita tengok lagi. Begitu juga kalau ada pesawat yang jatuh, maka yang pertama akan dicari adalah kotak hitam. Untuk apa? Untuk melihat jejak rekam sebelum kecelakaan itu terjadi. Maka semuanya nampak. Kalaulah seandainya tulang ekor itu adalah satu chip yang kemudian nanti Allah putar kembali di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang bisa mengelak? Dan pasti akan ada kehidupan setelah kematian. Makanya ada disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini menunjukkan bahwa setelah mati itu ternyata ada kehidupan. Hanya saja kehidupan setelah kematian itu prosesnya tak ada.